Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang-orang yang medok. Oke, polo-polo kalau misalnya ada penyakit mata atau kayak matanya nggak nyaman, biasanya polo-polo gimana? Kalau aku sih biasanya mesti tak semproti air, maksudnya ada air yang ngalir, tak taruh gini sambil kedip-kedip, tapi kadang ya minta tolong disebolin juga. Nah, tapi di video kali ini aku mau membawakan satu cerita seorang perempuan yang percaya kalau dia bisa mengobati mata orang lain dengan cara dijilat. Kayak gini. Nah, kayak apa ceritanya? Langsung kita mulai. Oke, tokoh yang mau aku ceritakan ini merupakan seorang nenek yang berusia 80 tahunan yang tinggal di sebuah desa yang agak terpelosok gitu. Nah, nama desanya itu adalah Srnjevo yang terletak di perbatasan dua negara antara Bosnia dan juga Herzegovina. Dan neneknya ini bernama Nana Halaselepik, tapi untuk mempermudah cerita di video kali ini bakal tak sebut sebagai Nenek Nana ataupun Ibu Nana ataupun Nana. Dan tentunya untuk memahami cerita kali ini kita perlu tahu gimana awal mulanya Nenek Nana ini mulai melakukan pengobatan dengan cara menjilat. Nah, awalnya Nenek Nana ini terlahir di sebuah keluarga sebagai anak kedua. Dan anak pertama di rumah itu merupakan seorang anak laki-laki. Dan suatu hari kakaknya Nenek Nana ini matanya nggak tahu kelilipan atau kena bakteri, kena virus atau gimana. Matanya ini kayak nggak nyaman banget. Nah, terus juga nggak tahu entah gimana ceritanya, adiknya alias Nenek Nana di waktu itu memutuskan untuk nyoba menjilati gini mata kakaknya. Dan yang ajaib setelah dijilat kakaknya ini merasa, loh motoku tambah enak, tambah pewadang loh, tambah jelas sih fokusnya ini. Nah, pokoknya kakaknya ini merasa sembuh dan ngerasa kalau yang dilakukan sama adiknya ini bisa membantu dalam menyembuhkan penyakit mata. Nah, masalahnya biasanya kalau misalnya ini terjadi mau di rumah kita atau di rumah polo-polo kan kita mikir, untung ya iso sembuh gitu. Nah, enggak. Keluarganya Nenek Nana Halaselepik ini ngerasa anak kedua kita punya kekuatan supranatural, memiliki talenta, mendapatkan pilihan dari Tuhan bisa mengobatkan mata dengan cara menjilati bola mata. Kepercayaannya ini nggak cuma sampai di situ. Bahkan cerita Nenek Nana yang menyembuhkan mata kakaknya ini mulai nyebar ke tetangga-tetangganya. Bahkan sampai tetangga-tetangganya pun kalau ada masalah ataupun penyakit di mata, datangnya ke rumah Nenek Nana. Dan bahkan ini benar-benar menjadi kayak tempat pengobatan gitu. Jadi mungkin karena aku yang menceritakan cerita ini, kita ngerasanya lucu dan ini kayak agak aneh gitu. Tapi di kampung itu, Nenek Nana ini dipandang sebagai seseorang yang benar-benar bisa menyembuhkan penyakit mata dengan cara yang tidak pernah dilakukan sama dokter-dokter. Dan tentunya biayanya juga lumayan terjangkau. Jadi orang-orang yang nggak sanggup bayar ke dokter bisa datang ke rumahnya Nenek Nana. Dan yang lebih menarik, pengobatannya ini berlangsung selama 40 tahun, bayangkan. Dari tahun 1980-an hingga tahun 2016-2017-an. Dan yang menarik, Nenek Nana ini kalau nggak salah katanya itu udah mengobati sekitar 5.000 pasien. Kita nggak tahu tepatnya yang sembuh berapa, yang nggak sembuh berapa, tapi udah mencapai sekitar 5.000 pasien. Dan kalau berdasarkan Nenek Nana, pasien-pasiennya ini datang bahkan dari Rusia, Amerika untuk mengobati mata mereka katanya. Jadi dari Amerika, Rusia belani ke Srnjevo untuk nyoba melakukan pengobatan ini guys. Tapi kalau untuk ini aku mikir mungkin untuk orang-orang yang benar-benar kondisi matanya udah parah, dokter udah bilang ini udah nggak ada alternatif, ya mereka pun pengen nyoba apapun yang katanya bisa, mungkin kayak gitu. Nah, ceritanya ini lebih menarik lagi. Masalahnya kan kita mikir loh mas, tapi masa ada orang yang mau bola matanya dijilat sama orang lain? Sekarang aku tanya polo-polo, mau tak bola mata polo-polo tak jilat dengan alasan ini menyembuhkan? Mungkin nggak banyak dari kita yang mau dijilat, bahkan lensa HP mulai gak gelem dijilat sama orang lain. Ya toh. Dan yang menarik ternyata Nenek Nana ini nggak cuma ngejilat, ada sedikit teori yang jadi sebelum Nenek Nana menjilat bola mata orang lain, Nenek Nana ini mensterilkan lidahnya terlebih dahulu. Pertanyaannya, gimana caranya Nenek Nana bisa mensterilkan lidahnya? Nah, ini caranya juga lumayan pintar, yaitu Nenek Nana menggunakan sebuah cairan yang bernama rakia. Nah, rakia ini apa? Rakia ini merupakan minuman beralkohol, bisa dibilang minuman tradisional khas Bosnia. Jadi kayak arak gitu, dan kita kan juga tahu kalau alkohol mensterilkan ya. Jadi meskipun Nenek Nana ini terkesan melakukan pengobatan di kampung asal-asalan gitu, tapi dirinya juga mensterilkan lidahnya. Jadi sebelum melakukan pengobatan, rakianya dimasukkan ke dalam mulut, dikumur, dibuang, baru lidahnya ini
digunakan untuk menjilatin pasien-pasiennya. Nah, di sini mungkin ada populasi yang mikir, oh jilatnya kayak gini. Nggak, Rek. Proses penjilatannya ini berlangsung selama 1 hingga 2 menit. Jadi nggak cuma gini, tapi kayak bener-bener kayak suwini sana. Dan kalau berdasarkan timku sih, ini katanya jilatnya itu bener kayak jilat es krim. Jadi ya pokoknya agak kayak gitu. Tapi yang menarik di satu sisi, kadang itu pasiennya itu ada yang cuman mungkin ada pelek atau ada yang mungkin nggak terlalu serius. Tapi kadang ada juga beberapa pasien yang datang kemasukan kayak serpihan besi, ada juga yang pecahan kaca kecil, ada juga yang batu bata. Tapi nenek Nana ini nggak kayak, wah kalau ini saya nggak mau. Nggak, semuanya juga dijilat tanpa takut. Dan kalau berdasarkan pasien-pasiennya yang lumayan positif dengan pengobatannya nenek Nana, bilangnya kayak gini, kalau ke dokter itu kan pakai alat besi, terus kayak kesannya itu agak menyeramkan di mata. Sedangkan nenek Nana menggunakan lidahnya yang lunak, hangat, dan juga terkesan tidak bahaya di mata. Jadi proses pengobatannya pun bisa dibilang bisa dinikmati. Kok tambah aneh ya? Ya pokoknya kayak gitu. Dan sebenarnya ini kan bisa dibilang merupakan praktik malpraktik yang seharusnya tidak boleh dilakukan kepada orang karena juga bahaya ya. Tapi yang menarik, nenek Nana ini tidak pernah mendapatkan hukuman pidana ataupun juga dituntut oleh kepolisian. Nah, alasannya apa? Pertama, pasien-pasien yang datang juga semua positif, jadi polisi mau nangkap dengan asas apa? Maksudnya nggak ada yang ngelaporin gitu. Justru tetangga-tetangganya itu ngerasa kalau nenek Nana ini merupakan tempat pengobatan yang sangat berguna di desa itu. Jadi kalau misalnya pengobatan ini dilarang, warga-warganya bakal komplain ke polisi. Lah terus saya kalau misalnya ada masalah mata kemana? Rumah sakit jauhnya ke sana. Sampai ada yang bayari, sampai ada yang nganter. Gitu. Dan yang kedua, melebihi itu, pasien-pasien yang datang ke situ merupakan pasien-pasien yang memang agak kekurangan secara ekonomi. Jadi kalau nggak ke sini, mungkin bahkan tidak melakukan apa-apa. Jadi daripada nggak melakukan apa-apa, ini terkesan lebih baik dan juga masih ada efek menyembuhkan. Udah gitu, nenek Nana itu juga kadang tidak menerima bayaran kalau pasiennya itu memang kekurangan ataupun tidak punya uang. Jadi bukan pengobatan yang sangat resmi, tapi bisa dibilang membantu pengobatan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Tapi yang menarik, pengobatannya nenek Nana ini tidak berlanjut kepada anak-anaknya. Jadi keturunannya udah nggak ada yang mau ngelanjutin. Alasannya apa? Yang ini kita nggak tahu karena ini tidak ada informasi yang bisa ketemukan. Tapi yang menarik, nenek Nana ini kan udah tua banget dan ya pasti suatu hari meninggal ya toh. Dan ketika berita ini udah mulai rame dan juga media-media internasional mulai meliput, nenek Nana bilang kayak gini, kalau nanti aku meninggal, lidahku ini potongan biar lidahku ini bisa mengobati orang-orang yang membutuhkan. Jadi denger ini juga ngerasa kayak nenek Nana ini benar-benar terkesan maksudnya itu ingin membantu orang-orang, tapi mungkin karena lahir di desa ya tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi dokter. Tapi hatinya terkesan benar-benar ingin membantu orang-orang yang sakit. Dan hingga saat ini aku masih nggak tahu tepatnya apakah nenek Nana ini masih melakukan prakteknya atau tidak, karena berita terakhir itu di tahun 2020 di masa-masa COVID, nenek Nana melakukan pengobatan seperti ini di usia 80 tahunan dan masih hidup. Informasi yang aku dapat sampai di sini. Jadi kalau aku sih ngerasa meskipun nenek Nana ini bukan dokter dan juga melakukan pengobatan yang kurang tepat, tapi hatinya itu udah kayak dokter dan mungkin melebihi dokter-dokter yang melakukan pengobatan asal-asalan. Oke, Pol-Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sik, matamu kelilipan tak? Tak jilat tak? Nggak bercanda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Manu kayak gitu.